sudah diajari patofisiologi pembentukan tulang? Ini semester 3 ya? Sudah atau belum? Untuk patofisiologi sepertinya belum, dokter. Baru Oke. fisiologi pembentukan tulang normal. Oh ya, fisiologi pembentukan tulang maksud saya. Pasti sudah ya. Yang pertama kan ada dua macam ya pembentukan tulang. Apakah dia intramembranosa ossification atau dia endokondral ya. Kalau intramembranosa itu dia di mesenkimmalnya ya. Dari osteoblas, kemudian dia akan menjadi padat karena bantuan dari bone matriknya ya, sehingga akan membentuk osteoid. Nah, kemudian lama-kelamaan dia akan membentuk blood vessel ya di antara mesenkimal ini. Oke, jadi yang membantu untuk osifikasi adalah bone matrix. Dari osteoblast dia akan menjadi osteoid dengan bantuan metrik tulangnya ini. Terus kemudian dia akan membentuk vaskuler-vaskuler di dalamnya ya, sehingga eh, si tulang ini akan banyak vaskularisasi sehingga dia banyak nutrisi di situ. Kemudian pembentukan tulang yang kedua adalah endokondral. Endokondral ini pembentukan tulang yang memanjang, yang mana pada waktu eh, fetus atau janin sebenarnya sudah terbentuk ya, dia dari kartilago ya, kemudian lama-lama akan menjadi tulang panjang, yang mana akan terpisah nih antara epifisis, diafisis, dan kemudian ada metafisis di antaranya, yang mana di eh, bagian tepinya dia akan terbentuk vaskuler di situ sehingga akan tulangnya ini pertumbuhannya akan memanjang. Ah, ini untuk susunan tulang dari mikroskopis ya, ada zona-zonanya ya, pasti sudah dipelajari juga ya. Oke, ini untuk anatomi tulang, dia terdiri dari yang pertama periosteum dulu ya, periosteum, kemudian yang di dalamnya lagi ada endosteum, yang mana di periosteum dan endosteum ini ada vaskularisasi di dalamnya ya, sehingga akan memberikan nutrisi si tulangnya ini. Kemudian di endosteum sendiri, di situ banyak adanya osteoklas, osteoblast, kemudian ada eh, sel-sel tulang yang lainnya. Kalau di tulang panjang itu kan ada endostea, ada periosteum, ada endosteum, kemudian ada dalamnya adalah medula ya, atau spongiobone ya, atau cancellous bone. Tetapi kalau pada tulang kranium dia akan dilapisi dua nih. Ada periosteum di luarnya, kemudian ada endosteum, kemudian ada spongiobone. Kemudian balik lagi, ada compact bone-nya yang terdiri dari endosteum dan periosteum, yang mana di lapisan dalamnya sini dia akan berhubungan langsung dengan meninges. Oke, di tulang sendiri ada bone cell ya, ada osteogenic cell itu adalah progenitor, jadi dia akan membentuk menjadi osteoblast. Kemudian osteoblast ini jika sudah terbentuk kalsifikasi akan menjadi osteosit. Selain itu, di tulang sendiri ada namanya osteoklas, yang mana dia tugasnya adalah menghancurkan tulang. Tulang-tulang yang sudah tua, yang sudah tidak terpakai, itu ada sistemnya sendiri ya untuk penghancuran sel tulangnya, itu namanya osteoklas. Oke, ini yang compact bone ya. Compact bone itu yang di periosteum dan endosteum. Dia terbentuk seperti lamelar-lamelar di sini. Kemudian di dalamnya ada arteri, vena, nervus, kemudian ada limfatik
vessel. Oke. Ini yang spongy itu adalah yang di dalamnya, yang mana kalau di tulang panjang itu di sumsum tulangnya ya. Di situ ada banyak sel, kemudian tersusun dari lakuna-lakuna, kemudian ada kanalikulinya seperti itu ya. Nah, siapa penemu X-ray? Yaitu Wilhelm Conrad Ronson ya tahun 1895, yang mana dia meneliti sinar X-ray itu ke istrinya. Dicoba nih istrinya. Ternyata eh, dia nyoba nggak hanya tulang, dia pertama tuh nyoba benda-benda. Apakah ini bisa tembus sinar X atau enggak? Kemudian eh, dicobakan ke istrinya. Di sini dia ini sangat terkenal sekali ya tangan istrinya. Ternyata tulang itu bisa ya untuk diperiksa oleh si X-ray-nya ini. Nah, di pemeriksaan radiologi muskuloskeletal ada banyak modalitas yang bisa dipakai. Yang pertama yaitu X-ray, itu eh, pemeriksaan dasar untuk radiologi muskuloskeletal ya. Kemudian ada USG, ada CT scan, ada MRI, ada BMD, kemudian ada nuklear scintigraphy. Nah, X-ray sendiri ini ya mesinnya. Dia bisa CR, bisa DR, tergantung rumah sakit memakai apa. Kalau CR itu masih ada filmnya, ada plat filmnya. Dia bisa digotong-gotong. Kalau DR dia sudah mesin semua, udah terkomputerisasi ya. Yang mana tulang akan membentuk opak ya, radio opak. Kemudian soft tissue itu sedikit semi opak ya, karena di situ ada susunan lemak di dalamnya, kemudian ada jaringan-jaringan otot. Tetapi kalau lusen itu biasanya pada udara ya. Udara itu akan memberikan lusen seperti paru-paru, ronsen torak itu kan. Itu kalau paru-paru kan warnanya hitam ya karena ada udara di dalamnya. Tetapi kalau dia ada cairan, dia kebalikan, dia warnanya menjadi putih. Oke. Kalau di muskuloskeletal, USG itu sangat berguna ya. Dia bagus untuk melihat jaringan, yang mana seperti pada sprain atau strain injury, dia bisa nih lihat si tendo atau ligamennya yang rupture tuh di mana, yang patah itu di mana. Selain itu, apakah ada eh, edema atau bengkak ya dari soft tissue-nya itu, kemudian ada cairan yang terjebak di dalamnya. Oke. Berikutnya adalah CT scan. CT scan ini sangat bagus untuk melihat tulang ya. Biasanya pada kasus muskuloskeletal itu dilakukan CT apabila pada pemeriksaan X-ray frakturnya itu tidak jelas di sebelah mana, kemudian karena terlalu tipis si frakturnya, kita bisa menggunakan CT scan. Itu. Selain itu, bisa untuk melihat adanya metastasis yang kecil-kecil, dia bisa lihat. Nah, kalau MRI ini sangat amat bagus untuk melihat jaringan seperti otot, tendo, ligamen, dia bagus ya untuk melihat itu. Fungsi dari MRI memang dia dipusatkan untuk jaringan, bukan di tulangnya. Walaupun kalau ada tumor tulang bisa dilihat MRI, tapi kalau tulang yang pertama adalah X-ray dahulu, kemudian naik ke CT. Kalau dia jaringan langsung ke MRI ya. Itu. Berikutnya BMD. Ada yang tahu BMD itu apa sih BMD? Untuk apa? Coba dari kelas A 129 ada nggak? NIM 129.
NIM 129 siapa? Atau 126 Najwa. Ada Najwa 126 NIM 126. BMD ini untuk pemeriksaan apa sih? Ayo dijawab aja. Saya ngabsennya, saya tanya ya. BMD ini untuk pemeriksaan apa? Boleh yang lain kalau mau jawab. Ada yang tahu? Mohon maaf dokter, izin menjawab. Ya, Jadi pemeriksaan BMD itu digunakan untuk mengetahui kepadatan tulang. Jadi nanti bisa melihat pasien tersebut ada resiko terkena osteoporosis atau tidak. oke, benar ya. Jadi Terima kasih. pemeriksaan BMD, terima kasih ya. Tadi yang menjawab itu siapa? Vino Ini Farijanto dokter. oke, 081 ya. Oke, jadi BMD itu pemeriksaan tulang untuk mengetahui kepadatan tulang. Jadi trabekulasi tulangnya ini masih baik apa enggak? Apakah ada resiko untuk terjadinya osteoporosis ya? Yang mana diperiksanya itu di mana? Di tulang-tulang yang mempunyai beban yang berat seperti spine. Spine itu dia bebannya berat. Ketika kita duduk, spine ini adalah beban terberat di tubuh. Kemudian di hip, yang mana kalau kita berjalan, hip ini adalah beban tulang terberat manusia saat berjalan. Kemudian selain itu, di wrist ya, biasanya kan untuk banyak gerak itu di wrist. Jadi tiga pemeriksaan tulang BMD itu yaitu di spine, di hip, kemudian di wrist. Kemudian untuk nuklear scintigraphy ini biasanya dilakukan untuk mencari metastasis di tulang atau ada infeksi yang multiple di tulang ya, yang mana si obatnya ini akan terserap di situ. Oh, di misal di servikal atau di kostanya ini dia menyerap obat. Nah, di situ tempat patologi si tulangnya. Nah, ini untuk radioanatomi ya. Jadi kalau anak-anak itu kan epifisis plate-nya masih terbuka. Sehingga harus dibedakan nih, apakah dia epifisis, metafisis, atau diafisis. Yang mana si growth plate-nya ini masih terbuka. Nah, di sini, di epifisis, di metafisis ini adalah vaskularisasi atau nutrisi banyak di situ ya, sehingga kalau terjadi fraktur atau kesleo di daerah itu ya cepat segera ditangani karena di situ adalah daerah pertumbuhan. Kemudian daerah banyak nutrisi di situ, apakah
vaskularisasinya masih atau dia sudah putus. Tuh. Ini untuk Huris ya. Kalau sudah dewasa, dia growth plate-nya, yang lihat di sini ada lusen di tengahnya ini ya. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, dokter. Oke. Ini ya. Ada growth plate di situ. Kalau dia sudah dewasa, umur sekitar lebih dari 18 tahun, dia akan menutup ya. Seperti ini. Nah, kelainan tulang tuh banyak ya. Dibagi menjadi ada tumor dan non-tumor. Kalau non-tumor itu ada trauma, ada infeksi, degeneratif, artritis, kongenital, defisiensi mineral, dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu, tapi singkat-singkat saja ya. Kalian bisa belajar dari referensi yang lain ya. Yang pertama, trauma ya. Ada fraktur, ada dislokasi, kemudian ada trauma di soft tisunya. Kalau pertama fraktur dulu ya, fraktur itu apa? Fraktur itu diskontinuitas dari kortek tulang. Nah, kalau anak-anak sering terjadinya dia incomplete fraktur. Nah, ada 3 macam fraktur nih. Ada namanya traumatic fracture, ada stress fracture, dan patologi fracture. Kalau stress fracture itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo coba dijawab. Stress fracture itu apa? Ada yang tahu stress fracture apa? Kotinya deh, boleh Koti. Ada yang tahu stress fracture itu apa? Nggak ada? Izin menjawab, dokter. Oke, boleh. Jadi stres faktor itu kayak cedera pada tulang yang terjadi akibat tekanan yang berulang atau beban yang terlalu berat dalam jangka waktu yang lama. Kayak misalnya olahraga yang melibatkan aktivitas fisik yang berat-berat. Begitu, dokter. Oke, terima kasih ya Mbak Rasya. Ya benar ya. Stress fracture itu adalah si tulangnya ini mengalami kelelahan karena dipakai terus-menerus, tiap hari dipakai. Terutama pada atlet-atlet ya. Atlet-atlet ini karena dia sering latihan seperti itu, tiap hari latihan, lama-lama si tulangnya ini mengalami kelelahan. Nah, dia bisa terjadi stress fracture nih. Kalau di X-ray dia nggak ada nih garis frakturnya, tetapi dia mengalami bengkak-bengkak yang berlebih. Nah, stress fracture bisa ditegakkan dengan pemeriksaan MRI yang mana dia ada edema dari tulang. Kemudian ada lagi nih namanya fraktur patologi. Apa itu fraktur patologi? Fraktur karena adanya patologi di tulangnya. Misalnya ada tumor tulang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya dislokasi, yang mana si tulang itu menggeser dari posisi anatominya. Jadi menggeser terhadap sendi. Ada 2 ya. Ada dislokasi yaitu total dia benar-benar geser atau hanya sebagian namanya subluksasi. Kemudian ada injury atau trauma pada soft tissue yaitu strain atau sprain injury. Kalau dia strain itu biasanya itu terjadi pada tendo. Tendo itu apa? Melekatnya antara otot dengan tulang. Kalau sprain injury itu adalah terjadi injury di ligamennya. Dia bisa robek ya ligamennya, bisa robek seluruhnya atau sebagian. Ligamen itu adalah
tempat melekatnya tulang dengan tulang. Jadi tulang dengan tulang itu diikat oleh ligamen. Nah, ini ya contohnya dari traumatik akut ya. Ini pada anak-anak, kamu lihat di sini pada foto AP dia terlihat oh kok semuanya nih patahnya, tetapi kamu lihat pada foto lateral dia ternyata tidak sampai ke belakang ya, tidak sampai ke dorsal. Dia hanya sebagian patahnya. Jadi incomplete fracture. Kalau yang ini adalah complete fracture ya, sampai dia agak tergeser ke depan. Nah, yang ini adalah patologi fracture. Ini pada CA Mame ya. CA Mame yang mana di tulangnya ini banyak litik-litik di sini ya. Oke. Nah, kalau yang ini contoh dari dislokasi ya. Dislokasi pada caput humerus. Kemudian ini, kalau ini kan sebagian namanya subluxasi ya. Ini yang tadi saya sudah jelaskan yaitu strain dan sprain injury ya, yang mana strain injury itu adalah di tendonnya, kemudian kalau sprain injury itu adalah di ligamennya. Berikutnya infeksi ya. Infeksi pada tulang itu disebabkan banyak ya, bisa bakteri, mikrobakteri, atau bisa jamur. Dia menyebarnya melalui vaskuler ya, bisa karena penyebaran vaskuler atau penyebaran hematogen, atau langsung masuk ke dalam si tulangnya melalui penetrasi dari luka yang terinfeksi di sekitar si tulangnya, atau pada fraktur yang terbuka. Nah, dia akan ada luka nih di soft tisunya sehingga dia bisa terjadi kontaminasi ya. Kalau pada tulang itu bisa namanya osteomyelitis. Kalau pada spine namanya spondilitis tibi, ada penyakit namanya spondilitis tibi. Tetapi kalau pada sendi ada macam-macam nih, ada septic arthritis, ada tuberculosis artritis, ada spondylodiscitis. Yang pertama yaitu osteomyelitis dulu. Osteomyelitis disebabkan karena bakteri ya. Nah, di sini Staphylococcus aureus itu insidensinya lebih tinggi daripada bakteri-bakteri yang lain. Dan ada karena penyebab jamur. Kemudian insidensi terbanyak itu pada anak-anak yang kurang dari 5 tahun dan dewasa lebih dari 50 tahun. Penyebarannya bisa hematogen, kontinus, atau inokulasi secara langsung ya. Kalau di foto X-ray itu pada dibagi menjadi dua ya, ada akut dan kronik. Kalau akut dia terjadi di 2 minggu pertama. Kemudian gambaran X-ray-nya apa? Terjadi periosteal reaction, bisa adanya elevasi atau penebalan dari periosteum. Kemudian ada lesi lusen pada tulang yang disebut Brody abscess atau abscess intraosseous. Kemudian ada soft tissue swelling. Kalau dia fase kronik, dia sudah terbentuk nih namanya squastrum, involucrum. Kemudian adanya destruksi dari kortek ya. Di fase kronik ini modalitas yang paling bagus yaitu CT scan. Nah, ini untuk skemanya ya. Bisa terjadi osteomyelitis dari apa? Nah, dia dari infeksi langsung, terus kemudian terbentuk kloaka yang mana di sini namanya adalah Brody abscess ya, atau abses dari tulang. Kemudian lama-kelamaan dia akan kronik nih. Ada sinus tract di sini, kemudian ada squastrum. Squastrum itu ada lesi opak di dalam si absesnya ini. Kemudian ada involucrum. Involucrum ini kloaka, ini squastrum. Kemudian berikutnya adalah spondilitis tibi ya, atau disebut pot disease. Pertama yang menemukan kasus ini adalah Percival Pot
yaitu orang yang pertama ya di tahun 1779. Yang mana spondilitis TB ini biasanya terjadi sekunder dari si primernya itu di TB paru atau dari TB abdomen. Nah, spondilitis TB ini merupakan kasus TB 2% dari seluruh kasus TB. Kemudian dia pada tulang, TB tulang, dia hampir 50% dari seluruh TB tulang. Kemudian paling sering itu mengenai vertebra thoracolumbar, terutama pada L1 ya. Gambaran radiologinya apa? Berupa wedges, terus kemudian ada kolaps vertebra, sehingga kalau dia vertebranya kolaps, dia akan membentuk deformity ya, yaitu gibus. Gambarannya kyphotic ya, kyphotic deformity. Kalau di TB namanya gibus deformity. Kemudian ada scalloping anterior dari corpus vertebra, kemudian ada namanya paravertebral abscess ya. Dia bentuknya seperti sangkar burung ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah gibus deformity ya, yang mana di sini korpus vertebranya dia hilang nih, kemakan si kuman TB-nya. Sehingga dia akan terbentuk kyphotic deformity. Kamu lihat di sini, ini ada sesuatu yang opak. Kalau yang ini kan jantung nih ya. Sini jantung, kemudian ini ada sesuatu yang lebih opak di sini. Ini namanya adalah paravertebral abscess. Ya. Ini paravertebral abscess-nya terlihat ya di sini. Nah, ini yang namanya gibus deformity karena ada kerusakan dari korpus sehingga dia akan membentuk kyphotic. Berikutnya infeksi pada sendi ya, yaitu septic arthritis ya. Septic arthritis ini menyerang pada ruang sendi atau joint cavity-nya. Penyebabnya ya karena bakteri, virus, mikroorganisme, jamur, seperti itu ya. Cara penyebarannya hampir sama ya kayak yang tadi, yaitu bisa direct, bisa penyebaran dari dia terus dari infeksi tulang, kemudian bisa menyebar ke sendi, atau dari vaskuler. Kemudian gambaran radiologinya apa sih yang bisa terjadi pada septic arthritis, yaitu pada fase yang sangat akut dia nggak apa-apa nih, normal gambarannya. Kemudian pada fase lanjut dia akan lama-lama terbentuk joint effusion ya, yang akan terbentuk seperti soft tissue swelling. Jadi gambarannya putih. Kan tadi saya sudah bilang ya di awal, kalau ada cairan di X-ray itu akan memberikan warna opak ya atau semi opak. Kemudian terdapat joint space narrowing, yaitu si tulangnya ini menyempit karena adanya destruksi dari kartilago. Kemudian ada destruksi subchondral bone. Pada fase kronik dia ada sklerosis ya dari juxta-artikularnya. Nah, ini contohnya pada septic arthritis ya. Dia ada penyempitan ya, joint space narrowing, ada sklerotik di sini. Kemudian si soft tissue-nya ini bengkak ya, ada joint effusion. Kemudian diobati antibiotik. Antibiotiknya berbentuk seperti beads ya, seperti mutiara yang dimasukkan ke dalam dekat tulang nih. Di sini langsung direct ya, antibiotiknya direct untuk ngobati si tulangnya ini. Setelah beberapa lama dia bagus nih, joint space-nya mulai terbuka, kemudian gambaran tulangnya sudah mulai oke, sudah nggak sklerotik yang tidak berbatas tegas ini ya, sudah bagus. Nah, kalau yang ini yaitu gambaran TB arthritis nih. Ini di Rumah Sakit UNS ya. Dia sudah tegak dengan pemeriksaan IGRA-tes. Kemudian pasien ini obati TB. Setelah 2 bulan, ininya sudah bagus. Tulangnya sudah bagus, sudah mulai terbentuk lagi ya. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu tumor tulang ya. Tumor tulang itu banyak sekali jenisnya.
bisa dibagi jinak dan ganas ya. Yang perlu diperhatikan pada tumor tulang yaitu pertama adalah usia. Jadi tumor tulang itu dibagi dulu usianya. Kurang dari 30 tahun atau lebih dari 30 tahun. Kemudian karakter lesinya bagaimana, kemudian lokasinya sebelah mana sih? Apakah di epifisis, metafisis, atau diafisis? Kemudian ada kelainan yang didapat lainnya seperti ada destruksi tulang apa enggak, tulangnya pecah-pecah gitu apa enggak, terus ada enggak reaksi periosteal, kemudian ada enggak terbentuk tulang baru, terus jaringan sekitarnya terlibat apa enggak, misal ada bengkak, ada malah ada tumor sekitarnya si jaringannya, kemudian batas lesinya gimana, apakah dia tegas atau tidak tegas. Nah, ini untuk perbedaan radiologi ya, antara jinak dan ganas dulu ya. Batasnya kalau jinak dia tegas, jadi zona transisinya sempit. Kemudian ganas itu tidak tegas. Kemudian pertumbuhan kalau dia tulang jinak itu lambat, kalau ganas itu cepat ya. Tepinya bisa dia sklerotik, kalau si ganas ini irregular. Jadi nggak terbentuk ya, bentuknya keluar-keluar gitu ya. Kemudian sifatnya, kalau jinak ekspansif, kalau si ganas infiltratif ya, bisa ngerogoti sekitarnya. Kemudian reaksi periostealnya gimana? Kalau di jinak tidak ada reaksi periosteal, tetapi kalau dia ganas terdapat reaksi periosteal. Kemudian ada enggak metastasisnya? Pada tumor jinak itu tidak ada metastasis, tetapi kalau ganas dia bisa metastasis. Contohnya pada osteosarkoma ya. Kalau saya pernah dapat nih anak-anak osteosarkoma dia sudah nyebar sampai ke paru-paru, sehingga gambaran nodul metastasis di paru itu seperti tulang, jadi kayak kalsifikasi seperti itu. Kemudian pada tumor ganas pun dibagi lagi ya menjadi dua. Ada primary bone tumor dan secondary bone tumor. Kalau primary ini biasanya karena primer di tulangnya. Kalau sekunder ini karena proses metastasis ya. Jadi kalau dia sekunder pasti multiple ya, lesi litik, bisa campuran. Bisa litik saja atau sklerotik aja atau campuran mix, bisa litik dan sklerotik. Kemudian usianya yang satu muda, yang satu biasanya tua ya. Kalau tumor yang sudah metastasis ke tulang itu kebanyakan adalah usia tua, tetapi tidak menutup kemungkinan pada usia muda. Yang CA ovarii itu bisa dia usia 15 tahun, saya sudah ketemu tuh ada CA ovarii, dia sudah metastasis ke tulang. Kemudian ada reaksi periosteal ya kalau si primer. Kalau sekunder enggak, dia bentuknya cuma litik, sklerotik, bulat-bulat atau batasnya tegas pokoknya. Kemudian ada soft tissue swelling ya. Kalau si primer biasanya melibatkan soft tissue swelling, jadi soft tissue-nya terlibat juga. Kalau sekunder tidak ya. Nah, ini untuk skematisnya ya. Gambaran semua bone tumor ya. Ada fibrosdisplasia dan lain sebagainya. Bahkan osteomilitis itu bisa kita ragu nih apakah dia osteomilitis ada atau tumor yang ganas ya, karena gambarannya sangat tidak spesifik ya. Seperti ada Brody abscess tadi ya, dia bentukannya seperti simple bone cyst ya, seperti itu. Ini yang tumor-tumor yang ganas ya. Oke, yang berikutnya yaitu degeneratif atau banyak ya degeneratif. Kalau di tulang panjang itu biasanya OA ya atau osteoartrosis, merupakan degeneratif pada muskuloskeletal. Selain OA, kalau di spine namanya spondylosis. Nah, OA ini dia bisa
menyebabkan hanya satu sisi atau bisa simetris ya, tapi biasanya asimetris. Kemudian dia termasuk non-inflammatory joint disease ya. Kalau inflammatory joint disease itu rheumatoid arthritis. Kalau yang OA dia non-inflamasi ya. Kemudian OA ini mengenai terutama pada sendi yang menopang berat badan seperti hip, knee, hand, shoulder, dan lain sebagainya. Kemudian OA itu ada cardinal sign-nya ya, ada subchondral sclerosis, ada osteofit, ada joint space narrowing, ada subchondral cyst-nya ya. Ini untuk skemanya ya, gimana terjadi kok bisa jadi joint space narrowing, kok bisa jadi subchondral cyst, kok bisa jadi osteophyte, kok bisa jadi subchondral sclerosis ya. Di sini sudah ada rangkumannya ya. Kemudian ini kalau OA pada manus itu biasanya mengenai DIP dan PIP. Jadi dia sparing atau tidak mengenai MCP ya. Di sini kamu lihat ada osteopit di DIP dan DIP dan PIP-nya. Nah, kalau pada keni dia kamu lihat di sini ada osteopitnya di mana ini bagian apa? Condylus ya. Condylus medialis, ini condylus lateralis dari os tibia. Kemudian kamu lihat di sini ya, ini adalah eminensia intercondylaris. Kemudian di sini di os patella dia ada osteofitnya di sini. Oke. Degeneratif yang kedua adalah spondylosis ya. Spondylosis itu apa? OA yang berada di spine ya, yang ada di vertebra. Biasanya pada fase awal dia hanya ditemukan perubahan diskus ya. Jadi diskusnya hanya kering, terus ada dehidrasi. Nah, lama-lama si diskus yang kering ini akan menjadi menyempit ya. Kemudian terjadi herniasi diskus. Nah, herniasi diskus ini dia akan mengiritasi dari bagian ujung korpus ya, sehingga menyebabkan pembentukan tulang baru yaitu osteofit. Kemudian ada sklerotik dari marginal pada korpusnya, kemudian ada perubahan dari facet joint-nya juga ya, atau bisa ditemukan juga hipertrofi ligamen plafon ya. Di sini ya, yang pertama adalah facet joint-nya. Facet joint-nya berubah ya, dia lebih gendut ya. Kemudian ligamentum flavum yang mana? Yang ini ya. Kalau ini kan ligamentum flavumnya tipis ya. Kalau yang ini dia menebal nih ligamentum flavumnya. Flavum ya, bentuknya seperti V ini ya. Nah, osteopitnya sendiri ini ada berbagai macam ya. Ada yang osteopit yang biasa atau yang dia claw seperti tangan ya, menjari gitu. Lama-lama kalau atas sama bawah bertemu namanya bridging ya. Dia menyatu. Kemudian ini osteofit pada facet joint. Nah, ini untuk X-ray-nya ya. Kamu lihat di sini. Nah, dia sudah menjari ke atas claw. Kemudian ini ya, pada foto lateralnya kamu lihat banyak osteofitnya di sini. Oke. Berikutnya adalah artritis ya. Artritis yang pertama adalah rheumatoid arthritis atau RA. Nah, insidensi RA itu lebih banyak pada wanita, terutama dekade 4 dan dekade ke-5. RA pertama kali menyerang pada sendi-sendi yang kecil dulu, seperti manus, kemudian nulis joint ya. Nah, kalau RA pada anak-anak itu ada loh sebenarnya namanya juvenile rheumatoid arthritis. Biasanya dia nyerang pertama kali adalah sendi genunya ya, keninya. Si anak ini mengeluh nyeri di kakinya, kemudian lama-lama bengkak ya, inflamasi seperti itu. Temuan radiologinya pada fase akut terdapat periarticular soft tissue swelling karena adanya kongesti ya, edema dari sinovialnya. Kemudian ada periarticular osteopenia yang simetris ya. Kemudian ada marginal erosi atau erosi pada tepi-tepi tulangnya. Bagian awal yang terkena yaitu di manus.
pada MCP kedua dan ketiga. Kalau si pedis itu pada MTP yang 4 dan 5. Pada fase kronik, kamu bisa menemukan subkondral-cyst, kemudian bisa terjadi subluxasi seperti Botonier dan Schwanneck deformity. Nah, ini kalau OA tadi sparing MCP, sekarang kalau RA adalah sparing DIP, jadi DIP-nya nggak kena. Kalau OA tadi MCP-nya nggak kena ya. Oke, nah yang ini adalah contoh dari marginal erosion ya. Jadi tepi-tepinya ini kroak ya, erosi ya. Kemudian terdapat osteopenia periartikular. Ya. Nah, tadi sudah dibahas ya, namanya ada deformity kalau dia fase kronik ya. Ada Botonier deformity, kemudian ada Schwanneck. Kalau Botonier itu yang fleksi adalah PIP-nya, yang hiperekstensi adalah DIP-nya. Kalau Schwanneck kebalikannya, PIP-nya hiperekstensi, DIP-nya yang fleksi. Nah, yang ini yang atas ini adalah gambaran dari Botonier deformity. Kalau yang ini gambaran dari Schwanneck ya, seperti leher si angsa. Oke. Artritis yang berikutnya yaitu gout artritis ya. Gout artritis ini adalah inflamasi sendi karena deposit dari sodium urat ya. Kristal pada sendi dan pada periartikular. Bisa terjadi soft tissue atau di tendonya ya. Faktor resiko yang terbanyak pada diabetes ya. Diabetes dan penyakit ginjal dan biasanya pada laki-laki. Bagian paling sering yaitu di MTP, joint digiti pertama ya, MTP digiti pertama. Temuannya ada erosi artikular, tapi namanya punch out lesion ya, atau overhanging edge. Kemudian ada joint effusion, terus kemudian ada gambaran topus. Topus itu adalah deposit dari urat kristal ini di soft tisunya. Nih ya, kalau gout itu dia mengenai hanya di MCP-nya. Ya, di sini kamu lihat di sini ada punch out lesion ya. Jadi kayak si tulangnya itu ditonjok ya, seperti itu. Nah, ini ya ada tulangnya, ada punch out lesion, kemudian di sini soft tissue-nya ada topus ya. Ada topus. Kelainan tulang berikutnya adalah kongenital. Kongenital ini banyak ya, banyak sekali jenisnya. Diagnosa awal pasti ditanya dong anamnesisnya ya, riwayat penyakitnya gimana sih? Kemudian dari pemeriksaan fisik, apa yang aneh? Tangannya pendek separuh atau dia nggak punya jari, seperti itu. Kemudian dilakukan skeletal survey, apakah ada kelainan? Vertebranya juga dilihat ya, ada fakteral itu ya, fakteral syndrome. Kemudian periksa genetiknya, apa karena ini genetik penyakit keturunan atau tidak. Kemudian pada skeletal survei itu yang di survei apanya sih? Kepalanya ya. Kepalanya AP dan lateral view. Kemudian spine atau vertebranya gimana? Kemudian rongga toraknya gimana? Normal apa enggak? Kemudian pelvisnya gimana? Normal apa enggak? Kemudian tangannya atas. Satu tangannya itu utuh apa enggak? Kemudian kakinya di foto satu dulu, yang kelainan yang mana, normal apa enggak. Kemudian kita lihat left hand-nya gimana. Apakah dia sesuai dengan usia tulangnya, dengan usia dia lahir atau tidak. Nah, ini contohnya pada kongenital yang polidaktili ya. Pada USG janin, USG hamil itu, kita bisa lihat nih jarinya. Ternyata ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya jarinya. Ada polidaktili ya. Ini ketika lahir, dia seperti ini ya. Jarinya banyak.
Tidak hanya tangan, di kaki pun juga bisa ya. Ini jarinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 ya jarinya. Ini yang tangan ya. Tangannya dia membelah ya, kayak mirror ya. Jadi jarinya ada 8. Dia nggak punya jempol nih. Nah, kongenita yang lain yaitu OI ya, osteogenesis imperfecta. Jadi tulangnya ini kelainan di mineralnya ya. Mudah patah dia tulangnya. Jadi bengkok, mudah patah, nyambung lagi, patah lagi, nyambung lagi seperti itu ya. Jadi bentuknya jadi aneh nih. Si humerusnya ini, kamu lihat di sini ada patahan. Ini ada patahan. Si femurnya juga. Nah, ini pada kostanya juga nih. Tulangnya lama-lama dia akan bengkok. Pertamanya yang bengkok, terus lama-lama dia bisa patah. Nah, ini DD-nya apa kalau OI? OI itu osteogenesis imperfecta itu DD-nya yaitu bayi yang NAI itu loh, bayi yang kekerasan dalam rumah itu. Bayi ini disiksa apa OI ya. Kalau disiksa banyak frakturnya. Terus ada baby shock syndrome. Jadi ada perdarahan di otak juga kalau dia kekerasan pada anak. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu defisiensi mineral ya. Ada beberapa defisiensi mineral, tetapi yang di sini saya ambil 2 yang paling sering yaitu scurvy ya. Scurvy itu karena kekurangan vitamin C ya, yang harusnya lebih dari 11,4, di sini kadarnya kurang dari 11,4. Nah, apa sih akibatnya dari kekurangan vitamin C? Sintesis kolagennya ini menjadi berkurang sehingga gambaran tulangnya ini pasti akan berbeda ya dari yang normal. Biasanya ditemukan pada usia 6 sampai 1 tahun. Apa gambaran radiologinya? Ada Wimberger ring, ada Frankelin, ada tumor Falzon, kemudian ada Pelkan-Spur dan lain sebagainya ya. Kita lihat di sini aja. Yang pertama adalah subperiosteal hemorrhage. Jadi ada perdarahan di subperiosteal. Kemudian ada tumor Falzon di sini, yang putih ini, yang putih, yang hitam. Kemudian ada metafisisnya ini dense ya, kemudian irregular bentuknya. Kemudian epifisisnya bentuknya membulat, tipis gitu ya. Hampir membulat. Terus kemudian ada Pelkan spur. Jadi ada spurnya di sini kayak osteofitnya tadi loh. Ada dia harusnya sampai sini aja, tapi dia lurus ya, melewati garis pertumbuhannya. Ini ya contohnya. Yang ini adalah tipis, dia tulangnya tipis. Kemudian ada Pelkan spur di sini. Ini ya Pelkan spur, ini juga Pelkan spur. Kemudian yang ini Frankel line, kemudian yang ini adalah cincin epifisis. Jadi si epifisisnya ini densitas tulangnya dia menurun ya. Terus pinggirnya seperti garis ya. Defisiensi mineral yang lain yaitu riket ya. Riket nama lainnya adalah rakitis ya. Riket merupakan defisiensi pada vitamin D ya. Dia biasanya karena yang diserang adalah growth plate-nya. Ini populasinya pada anak-anak sering terjadi ya. Karena adanya kegagalan kalsifikasi dari osteofit. Jadi osteofitnya ini tidak menjadi mengeras karena dia kekurangan vitamin D. Organ yang terkena apa aja? Dari keninya ya, keninya itu distal femurnya gimana? Kemudian proximal tibianya gimana? Kalau bris dia ulnanya biasanya. Kemudian kalau di rib itu biasanya ada rakitis rosari. Jadi kayak tulang kostanya itu jendul-jendul.
pada temuan radiologinya dia berupa frying, splaying, cupping, pseudofraktur ya. Nah, ini temuan pada Rickett ya. Dia bisa suturanya ini nutupnya lambat ya. Harusnya 2 tahun sudah menutup, dia sampai 4 tahun nggak nutup-nutup. Gitu. Kemudian ada frontal bossing. Frontal bossing itu kayak ikan yang mahal itu loh dulu. Namanya apa? Yang batoknya dahinya jenong ya dia. Jadi jendul gitu, frontal bossing. Ada craniotabes itu adalah bentuk suturannya itu kayak cacing ya, gitu. Kemudian ini adalah rakitis rosaria. Kita lihat di sini aja. Nah, ini ada widening dari growth plate. Jadi harusnya nggak lebar seperti ini growth plate-nya ya, tapi dia melebar. Kemudian ada metafisis frying ya. Di sini irregular dari metafisisnya. Marginnya atau garis tepinya ini irregular ya. Ini sklerotik terus garis jerawut-jerawut ya di sini. Kemudian ada metafisis cupping dan widening. Jadi metafisisnya itu cekung membentuk cupping ya di sini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah rakitis rosari. Rosari itu kayak tasbihnya yang non muslim itu ya, yang Katolik itu ya biasanya. Nah, itu di sini ya, di sini ada jendul-jendul nih si kostanya. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Video kameranya boleh dibuka dulu ya. Ada yang ditanyakan atau ada yang nggak mudeng? Kalau belum ada dan pengen nanya, boleh japri ya. Nanti lewat yang hubungi saya, nanti didata aja pertanyaannya apa, nanti saya jawab gitu aja ya. Untuk PPT-nya nanti saya berikan setelah ini ya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis ke yang menghubungi saya, kotinya siapa tadi ya. Oke, saya akhiri bimbingan kali ini, kuliah kali ini. Mohon maaf karena saya tidak bisa hadir secara offline karena baru keluar kota. Semoga sedikit materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.